Saya Dr. Abi, spesialis neurologi. Saya merupakan lulusan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada tahun 2010. Dan pada tahun 2016 saya mendalami ilmu di bidang neurologi di Universitas Padjadjaran, Bandung. Neurologi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari mengenai persyarafan pada manusia. Penyakit yang sering kami tangani antara lain stroke, Parkinson, multiple system atrophy, demensia atau pikun, infeksi otak, dan nyeri mulai dari kepala hingga kaki. Be there. Salam sehat. Halo, saya Dr. Abirama, spesialis neurologi. Sebelum kita bahas mengenai stroke, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan bahas di vlog berikutnya. So, mari kita lanjut. Kali ini kita akan membahas mengenai stroke. Berdasarkan data dari WHO tahun 2022, ternyata stroke merupakan penyebab kematian dari 6,5 juta jiwa di seluruh dunia per tahun. Dan setiap tahun juga stroke selalu menjadi penyebab kecacatan nomor 1 di seluruh dunia. Pada tahun 2022 tercatat ada 143 juta orang di seluruh dunia yang menjadi cacat karena terserang stroke. Sedangkan berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar di Indonesia, pada tahun 2007, stroke menyumbang angka kematian dan penyebab kecacatan tertinggi di Indonesia. Stroke sendiri adalah suatu kondisi yang terjadi secara mendadak akibat gangguan pada otak, saraf tulang belakang, dan juga dapat mengenai saraf mata. Gejala tersebut menetap selama lebih dari 24 jam atau menimbulkan kematian akibat gangguan pembuluh darah di manusia. Secara umum, stroke ada dua jenis. Yang pertama ada penyumbatan pembuluh darah, dan yang kedua adalah pecahnya dari pembuluh darah. Tetapi dari data statistik, stroke karena penyumbatan pembuluh darah terjadi lebih sering dibandingkan dengan yang pecah pembuluh darah. Stroke itu pasti terjadinya mendadak tanpa ada peringatan, apalagi firasat sebelumnya. Dan ternyata stroke tidak hanya menyerang otak, tapi juga bisa menyerang saraf di tulang belakang dan saraf mata. So, jangan sampai kita meremehkan stroke ya teman-teman. Oke, setelah kita tahu apa itu stroke, sekarang kita juga harus tahu kapan kita curiga seseorang terkena stroke. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, stroke itu bisa menyerang otak, saraf tulang belakang, juga saraf mata. Dan karena yang bermasalah adalah pembuluh darahnya, maka serangan stroke akan selalu terjadi mendadak dimanapun yang diserang, otak, saraf tulang belakang maupun saraf mata. Untuk permasalahan di pembuluh darah otak, bila terjadi pecah pembuluh darah atau penyumbatan pembuluh darah yang cukup luas areanya, maka gejala yang mungkin muncul pada pasien stroke adalah nyeri kepala hebat, kemudian kejang, muntah tanpa disertai rasa mual, atau sampai pasiennya hilang kesadaran. Dan harus dicatat bahwa kejadian ini semuanya harus mendadak, maka kita akan curiga bahwa pasien ini mengalami stroke. Tetapi kalau pecah pembuluh darah atau penyumbatannya tidak terlalu luas, maka kita di bagian neurologi atau ilmu penyakit saraf sudah memiliki singkatan atau jembatan keledai yang dapat mempermudah identifikasi pasien yang kita curigai stroke. Jembatan keledainya adalah FAST atau FAST. Itu singkatan dari face, arm, speech, and terakhir time. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama face. Face itu dalam bahasa Indonesia artinya wajah. Jadi kita perhatikan wajah seseorang apakah mengalami miring atau mencong mukanya dan terjadi mendadak, kita curiga seseorang ini mengalami stroke. Yang kedua, arm atau lengan. Jadi apabila seseorang mengalami lemah anggota tubuh sebelah tiba-tiba atau mendadak, kita bisa mencurigai seseorang ini terkena stroke. Yang ketiga, itu adalah speech atau cara bicara. Orang yang tadinya bicaranya normal, kemudian tiba-tiba menjadi cadel atau rero, kita bisa curiga itu juga mengalami stroke. Yang terakhir adalah time atau waktu. Jadi kita ketika menemui seseorang dengan gejala seperti itu tadi, kita harus segera mencari pertolongan, segera membawa pasien tersebut ke pertolongan yang definitif, yang tepat. Sedangkan jika permasalahan terjadi di pembuluh darah yang berjalan ke arah saraf tulang belakang, maka gejalanya adalah lumpuh atau kebas yang simetris pada kedua tungkai atau kedua lengan dan terjadinya mendadak. Daerah mana saja yang terpengaruh, yang dipengaruhi, itu tergantung letak dari pembuluh darah yang bermasalah di saraf tulang belakang.
Dan kalau yang bermasalah di pembuluh darah yang berjalan ke arah saraf mata, gejalanya adalah tiba-tiba pasiennya tidak bisa melihat atau penglihatannya kabur yang terjadi secara mendadak tanpa disertai rasa nyeri atau mata merah. Kita bisa curiga ini adalah stroke mata dan harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, karena kita udah tahu bahayanya dari stroke, pasti kita semua penasaran hal apa aja yang membuat seseorang bisa terkena stroke. Sekarang kita akan bahas satu persatu faktor risikonya. Yang pertama adalah usia lebih dari 65 tahun. Seseorang yang memiliki usia lebih dari 65 tahun memiliki faktor risiko terserang stroke lebih tinggi dibandingkan usia yang lebih muda. Tetapi bisa juga usia yang di bawah 65 tahun terkena stroke. Jadi kita tetap harus hati-hati. Yang kedua, riwayat darah tinggi. Ketika seseorang memiliki riwayat darah tinggi, maka pembuluh darahnya biasanya sudah mengalami kerusakan juga, entah dia kaku atau ada penyumbatan di sana. Dan jika darah tingginya tidak terkontrol, maka kekakuan ini, kerusakan pembuluh darah ini akan semakin besar ke depannya, semakin banyak penyumbatannya dan bisa mengalami stroke. Jadi kalau kita punya darah tinggi harus dikontrol ya teman-teman ya. Yang ketiga, riwayat penyakit jantung, mulai dari penyumbatan pembuluh darah di jantung ataupun denyut jantungnya yang tidak ritmik atau tidak teratur, itu memiliki faktor risiko stroke. Jadi saran saya kalau orang sudah memiliki faktor risiko penyakit jantung dengan penyumbatan pembuluh darah ataupun denyutnya yang tidak teratur, tetap harus dikontrol karena hati-hati. Kalau tidak kontrol rutin, maka ini bisa berkembang menjadi sebuah stroke. Yang keempat adalah merokok. Seseorang yang merokok itu memiliki faktor risiko stroke. Karena apa? Ketika kita merokok, maka pembuluh darah kita mengalami kerusakan, terutama kekakuan pembuluh darah. Dan itu menyebabkan risiko terjadinya stroke lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak merokok. Tetapi hati-hati, perokok pasif juga memiliki risiko yang sama dengan perokok aktif untuk terserang stroke. Yang kelima, itu adalah penyakit gula darah atau diabetes. Seseorang yang memiliki diabetes punya juga faktor risiko tinggi untuk terjadinya stroke. Berikutnya, yang keenam, riwayat kolesterol tinggi. Seseorang yang punya kolesterol tinggi ketika diperiksa itu juga memiliki risiko terserang stroke lebih tinggi dibandingkan orang dengan kolesterolnya normal. Yang ketujuh, orang dengan riwayat penyakit pengentalan darah atau kadang-kadang kita sebut dengan polisitemia, itu juga memiliki faktor risiko stroke. Karena dengan darahnya kental, maka flow-nya atau aliran dari darah tersebut kurang lancar dan menyebabkan gangguan suplai oksigen di pembuluh darah, salah satunya di otak, saraf tulang belakang, dan saraf mata. Kemudian berikutnya, pengguna kontrasepsi oral. Jadi para perempuan, para ibu-ibu yang menggunakan kontrasepsi oral, hati-hati karena memiliki risiko terserang stroke lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang tidak menggunakan kontrasepsi oral. Makanya biasanya kita akan menyarankan untuk menggunakan kontrasepsi mekanik atau spiral. Itu lebih aman dibandingkan dengan kontrasepsi oral kalau kita bicara tentang stroke. 9. Obesitas atau kegemukan. Seseorang yang memiliki berat badan berlebih itu memiliki risiko tinggi terkena stroke. Jadi hati-hati jika seseorang mengalami kegemukan atau obesitas atau perutnya buncit, itu memiliki faktor risiko stroke lebih tinggi dibandingkan orang yang badannya proporsional. Kemudian nomor 10 itu terakhir adalah riwayat keluarga. Hati-hati seseorang yang memiliki orang tua atau tante atau om yang memiliki penyakit stroke, orang itu memiliki risiko lebih tinggi terkena stroke dibandingkan orang yang tidak memiliki keluarga terserang stroke. Oke, setelah sebelumnya kita bahas mengenai faktor risiko dari stroke, teman-teman pasti jadi pengen tahu gimana caranya supaya kita dapat terhindar dari penyakit stroke. Hal apa aja sih yang bisa kita lakuin supaya kita nggak gampang kena stroke?